Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rosin Jiman. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan dari LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menampilkan PPL untuk aksi yang kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat semuanya? Sehat. Sudah makan? Suaranya mana? Keluarin dong. Sudah makan? Sudah. Sehat semuanya? Semangat semuanya? Semangat. Oke. Pelajaran saya harus semangat. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, agar pembelajaran kita lancar pada hari ini, silakan dicek dulu kondisi kolong, meja, dan juga lantainya apakah sudah bersih dari sampah. Sudah? Sudah. Kalau misalkan sudah, silakan kalian keluarkan buku PPKN ke atas meja. Ya, sudah. Buku, alat tulis semuanya dikeluarkan, ditaruh di atas meja. Sudah ya? Oke. Bila sudah, mari kita sama-sama sebelum memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita membaca doa agar kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat membawa keberkahan dan juga manfaat untuk diri kita masing-masing. Untuk doa pada hari ini akan dipimpin oleh teman kalian yang bernama Hafiz. Hafiz, dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Hafiz yang telah memimpin doa. Masih semangat hari ini? Benar? Masih semangat? Oke. Kalau misalkan kalian masih semangat, silakan kalian diri, bangun dari tempatnya masing-masing untuk agar hari ini kita dapat membakar semangat kita biar nanti saat kita belajar sampai akhir semangat kita tetap terjaga. Kali ini kita akan menyanyikan lagu nasional yang akan dipimpin oleh teman kalian yang bernama Konita. Lagu nasional yang akan kita nyanyikan itu adalah lagu nasional Bangun Pemudi Muda. Oke, silakan semuanya diikuti, jangan ada yang balap-balapan. Oke, sesuai dengan ritmenya. Wanita siap? Oke.
Apakah di antara kalian ada yang tahu kenapa kita menyanyikan lagu nasional sebelum pembelajaran kita mulai? Ada? Ada? Kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional pada saat pembelajaran kita, apalagi ini pelajaran tentang pendidikan Pancasila dan kewarga negara? Apa? Karena sebagai warga negara kita harus menjaga dan juga mempertahankan rasa nasionalisme dan juga cinta terhadap tanah air dengan menyanyikan lagu nasional. Apalagi judul yang kita nyanyikan tadi, Bangun Pemudi Pemuda, itu akan membangkitkan semangat kita, jiwa kita, dan terlebih lagi rasa kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Oke, selanjutnya agar kalian lebih semangat, ada yang ingat tepuk PPK? Ada yang ingat tepuk PPK? Benar ingat? Ada yang ingat tepuk PPK? Oke, kalau misalkan kalian ingat, silakan diri kembali, kita tepuk PPK dulu. Jangan jam. Tadi nasionalnya masih belum kuat nih. Ya. Siap menyanyikan lagu PPK? Siap. Benar? Oke. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, kami bisa. Oke, sekali lagi, jangan jam. Oke, 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, kami bisa. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan dicek teman kalian apakah ada yang tidak hadir ini? Hadir semua? Hadir semua? Alhamdulillah, kalau misalkan hadir semua kita patut bersyukur karena Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam pembelajaran hari ini. Jangan cuma hari ini, kalian harus hadir di setiap pembelajaran saya dan juga pembelajaran lainnya. Maka dari itu kalian harus jaga kesehatan biar nanti agar kalian bisa mengikuti pembelajaran di sekolah SMP 56 ini dengan baik dan tepat. Oke, selanjutnya mari sebelum kita mulai pembelajaran berikutnya, kita akan, bukan kita, sebenarnya saya akan sedikit memberikan pesan untuk kalian. Kalau kata orang sekarang atau anak-anak sekarang itu kata-kata muda. Ini sebenarnya pesan ini bukan untuk hanya kalian, tapi juga untuk saya. Kenapa? Karena kita sama-sama manusia. Kita sama-sama makhluk tugas kita hanya bisa menjadi lebih baik. Gitu ya. Kalau kita belum baik, kita harus bisa lebih baik. Mudah-mudahan dengan motivasi yang saya berikan hari ini kalian dapat memperbaiki dan saya juga dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang belum sempat kita perbaiki. Apa motivasi pertama? Sebaik-baiknya manusia adalah yang melakukan tanggung jawab dan kewajiban dengan baik. Apa itu tanggung jawab? Ada yang tahu? Tanggung jawab nggak ada yang tahu? Segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Kalau misalkan kewajiban sama seperti tanggung jawab. Segala sesuatu yang harus kita lakukan sesuai dengan aturan-aturan norma yang berlaku. Jadi motivasi hari ini mengatakan bahwasanya sebaik-baiknya manusia adalah yang melakukan tanggung jawab dan juga kewajibannya dengan baik. Jadi kalau misalkan ada orang kita atau orang lain yang belum melakukan tanggung jawabnya dan juga kewajibannya dengan baik, maka orang tersebut belum bisa dikatakan sebagai orang yang gitu ya. Untuk yang kedua adalah motivasinya menurut Taufik Sabtoto Rahadi. Beliau adalah penulis, salah satu penulis dari Indonesia. Beliau mengatakan bahwasannya setiap manusia itu diciptakan dengan beban yang sama. Apalagi yang sama? Haknya yang sama. Terus apa? Kewajiban yang sama.
tapi menurut beliau hanya bentuknya saja yang berbeda. Ada yang tahu maknanya? Semua punya kewajiban? Semua punya hak? Tapi kewajiban dan hak itu tidaklah sama. Semuanya punya. Jadi kita tidak boleh menuntut kamu jalanin ini, kamu jalanin ini, kamu jalanin ini. Tapi kita juga punya kewajiban untuk menjalankan hal tersebut. Seperti contohnya, kewajiban seorang guru apakah sama dengan siswa? Enggak. Apa haknya seorang guru sama dengan siswa? Enggak. Orang tua, apa orang tua kalian kewajibannya sama dengan kalian sebagai anak? Enggak. Jadi menurut Bapak Taufik ini bahwasanya hak dan kewajiban itu berbeda bentuknya saja, tapi semuanya sama, sama-sama punya hak, sama-sama punya kewajiban, dan sama-sama punya tanggung jawab. Udah ngerti ya? Oke, kalau misalkan kalian sudah mengerti, izinkan saya selanjutnya untuk memberikan agar pembelajaran ini semakin bulat ya. Maksudnya semakin bulat itu kita terarah, pembelajaran hari ini terarah ya. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Siapa yang ingat materi minggu lalu? Oke, pengertian norma, terus jenis norma, terus nilai penting dari norma. Norma ada berapa? Apa aja? Agama, hukum, kesusilaan, norma kesopanan. Udah tahu semua ya? Manfaat dari norma untuk apa norma? Norma untuk apa? Untuk menuntut kehidupan. Ibarat kata kalau misalkan kalian pengen ke suatu tempat, kalau nggak ada peta susah. Andaikan misalkan Hafiz ditaruh di tengah hutan, dia nggak tahu hutan itu hutan seperti apa, dia nggak punya peta. Apakah misalkan bisa sampai keluar hutan? Sama kayak norma. Kita hidup tapi kita nggak menggunakan norma, hidup sebebas-bebasnya. Ya udah, kehidupan kita tidak akan teratur. Jelas ya? Minggu lalu kita sudah mempelajari hal-hal tersebut, tapi saya kuatkan lagi untuk kalian. Norma masyarakat, pengertian norma. Norma merupakan kumpulan nilai atau aturan yang dijadikan pedoman atau tuntunan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi 3 elemen ini, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita harus menggunakan norma. Karena norma itu adalah patokan nilai. Oke, yang kedua jenis-jenis norma yang tadi kalian sudah sebutkan, yaitu norma agama, hukum, kesusilaan, dan kesopanan kita sudah pelajari. Dan juga nilai penting dari norma. Nilai penting dari norma itu adalah yang paling penting adalah petunjuk. Norma itu bisa dijadikan petunjuk. Jelas ya? Pak, apa kaitannya sama materi hari ini, Pak? Ada yang tahu materi hari ini? Ada? Kaitannya materi hari ini adalah tentang hak dan kewajiban. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang pengertian norma, macam-macam norma dan juga arti penting dari norma, kita sekarang akan membahas tentang kewajiban dan hak. Apa kaitannya sama norma, Pak, kewajiban dan hak? Ternyata di dalam setiap norma agama, kesusilaan, terus kesopanan, dan norma hukum itu terdapat hak dan kewajiban. Kalian bisa baca di sini. Setiap norma selalu mengandung hak dan kewajiban. Norma selalu mengandung hal-hal yang harus didapatkan oleh semua orang terkait norma tersebut. Ini berarti apa? Sesuatu yang harus didapatkan semua orang. Artinya apa? Hak atau kewajiban? Hak. Oke, setiap norma mengandung kewajiban yang harus dilakukan oleh semua orang terkait norma tersebut. Artinya, kewajiban atau hak? Kewajiban. Jadi, walaupun kita memiliki hak dan kewajiban, tapi hak dan kewajiban yang kita miliki atau kita penuhi itu harus melihat aturan-aturan norma yang berlaku. Gak boleh menentang. Ya, punya kewajiban atas Tuhan. Kewajiban apa sebagai manusia? Beribadah. Oke, kewajiban kita beribadah berarti kita menunaikan kewajiban kita kepada Sang Pencipta. Tapi boleh gak kira-kira umat muslim beribadah di dalam gereja? Apakah normanya sesuai dengan norma agamanya? Enggak kan? Berarti hak atau kewajiban yang kita laksanakan atau kita dapatkan harus sesuai dengan aturan norma. Kalau nggak sesuai juga
baik. Jelas ya? Oke, jadi minggu ini kalian udah tahu kita akan membahas tentang apa? Tentang hak dan kewajiban. Oke. Biar tuntas, maksud dari pembelajaran hari ini adalah sebelum saya membahas tujuan pembelajarannya, saya pengen kalian tahu bahwasannya dengan mengadakan pembelajaran pada hari ini, saya ingin kalian mendapatkan pengalaman dalam pembelajaran hari ini. Dan kebetulan hari ini dan hari esok atau minggu besok kita akan mengadakan atau membahas bab yang sama atau materi yang sama. Karena di dalam pembelajaran ini nantinya kalian akan menggunakan model pembelajaran project plus learning, di mana kalian harus membuat suatu project terkait materi. Jelas ya? Nanti kalian dibagi kelompok dari sebagainya. Oleh karena itu saya berharap kalian mendapatkan experience atau pengalaman ini. Dengan mempelajari pembelajaran PKN, kalian dapat meningkatkan pemahaman tentang pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, kalian bisa meningkatkan kesadaran kalian tentang pentingnya mematuhi norma dan aturan. Dan yang terakhir, kalian yang paling penting dapat menyeimbangkan pelaksanaan atau penerapan hak dan kewajiban. Kenapa harus imbang? Karena nggak boleh kita menuntut hak kita terus. Karena ingat, di satu sisi kita punya kewajiban yang harus kita tunaikan. Baiklah, setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, apakah di sini kalian mengerti tentang tujuan pembelajaran kalian? Berarti ya? Berarti ya? Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, kalian silakan kalian jawab pertanyaan saya. Ya, pertanyaan saya ini seputar dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalian pernah pasti melihat atau menangani. Saya nggak tahu kalian pernah melihat atau menangani. Yang penting saya ingin menanya kepada kalian nih. Yang pertama, memang cuma satu pertanyaannya. Jadinya, bila ada orang kecelakaan, ya, ada orang kecelakaan nih di depan kalian. Tapi pada saat orang itu kecelakaan, itu kondisinya kalian harus berangkat ke sekolah. Kira-kira kalau kalian ada di dalam situasi tersebut, real dalam situasi tersebut, kalian akan melakukan apa? Kira-kira, ayo dipikirkan dulu. Kira-kira kalian bakalan ngelakuin apa? Ayo saling sharing sama teman, pernah melihat gak? Bakalan ngelakuin apa? Dah? Udah berpikir bakal ngelakuin apa? Oke, siapa? Siapa yang berani untuk menjawab pertanyaan saya? Untuk apa? Keisha, silakan Keisha bangun. Yang pertama, saya akan menolong orang tersebut, lalu saya akan segera ke sekolah. Keisha akan membantu orang tersebut, terus Keisha menyegerakan diri untuk ke sekolah. Kenapa membantu? Karena setiap orang memiliki hak untuk menolong, dan semua orang juga punya kewajiban untuk menolong. Oke, karena menurut Keisha, kenapa dia bantu? Karena setiap orang itu punya hak untuk ditolong. Dalam keadaan apa? Atau susah. Dan setiap orang juga punya kewajiban untuk menolong. Itu bentuk dari bentuk dari oke, tepuk tangan buat Keisha. Selanjutnya ada lagi yang ingin menjawab, masa Keisha dong. Oke, Rido, silakan. Saya akan menolong, Pak. Tolong. Ya, Oke. karena menurut saya kalau saya menolong orang tersebut sama saja saya telah menunaikan kewajiban saya dalam norma kesusilaan. Oke, tepuk tangan buat Rido. Jadi menurut Rido, kalau Keisha tadi kan dia menitik beratkan terhadap hak dan kewajiban. Tapi kalau Rido menitik beratkan pada pelaksanaan norma. Jadi kewajiban yang dilakukan oleh Rido dia pandang sebagai pelaksanaan norma. Norma apa tadi? Norma kesusilaan. Norma yang bersumber dari hati nurani. Jadi ketika Rido kecelakaan, kasihan lagi. Padahal Rido harus ke sekolah nih. Karena hati nuraninya Rido pengen menolong orang tersebut, maka Rido tolong. Itulah alasan Rido
mengapa dia menolong orang tersebut. Oke, beri aplaus sekali lagi buat kalian semua. Nah, untuk selanjutnya agar kita memahami materi, belum masuk nih ke dalam materi dan kalian memahami dasar dari materi yang akan saya sampaikan tentang hak dan kewajiban, silakan kalian nonton video ini. Ini bukan video, ini adalah barcode. Ini adalah barcode atau kode yang harus kalian scan. Nanti setelah kalian scan, kalian akan terhubung ke dalam YouTube, aplikasi YouTube. Nanti di situ sudah ada tontonan yang harus kalian tonton, tapi bukan hanya ditonton. Kalian harus menonton serta harus dapat mengambil pembelajaran. Apa sih yang dijelaskan dalam video tersebut? Apa sih maksud dari video tersebut? Nanti akan saya tanyakan setelah kalian selesai menonton. Silakan kalian scan dulu barcode yang ada di depan. Ya. Yang nggak bisa ke-scan, kalau misalkan terlalu jauh, silakan maju, nggak apa-apa. Bisa digedein volumenya, nggak apa-apa, nonton nggak apa-apa, karena ini kan pembelajaran. Udah bisa apa? Tidak. Nih, akan ditonton ya. Jangan ditonton doang, tapi dimaknai apa maksud dari video tersebut. Ya, bisa. Kalau bisa, maju ke depan. Kalau nggak bisa, di scan di depan nggak apa-apa. Apa-apa, ada usahanya nggak apa-apa. Nah, ya udah, buka habis. Sering ya kalian ya nonton Musara? Yang mana yang sering nonton? Hah? Belum? Masih ada wanita sering nonton Musara? Diambil positifnya, semua pembelajaran positifnya diambil biar kalian bisa apa? Coba, sudah? Nah. Oh bisa? Kenapa? Coba di ini aku dulu. Di sharingnya aja coba dulu. Dan tidur apa? Disuruh nonton tidur lagi. Jangan ada yang tidur ya. Tonton videonya, ditonton. Itulah cermati. Boleh nonton video yang pelaksanaan hak dan kewajiban, boleh nonton video yang pelanggaran hak dan kewajiban. Jadi satu orang boleh salah satunya biar nanti bisa sharing sama teman-temannya yang lain.
Udah? Udah belum? Belum. 2 menit lagi deh. Jangan nonton. Ganti ke poin-poinnya. Udah. Selesai. Udah. Kita udah. Udah. Oh, udah cepet banget ini sebenarnya ini. Udah semua? Udah. Yakin? Oke. Kalau misalkan kalian sudah nonton video yang ditayangkan atau di dalam scan barcode tadi, silakan apa dari kalian ada yang ingin berpendapat tentang pelaksanaan hak dan kewajiban? Siapa? Aurel. Silakan. Kalau menurut saya dari ide itu kita dapat memahami kalau bahwanya sebagai manusia kita memiliki hak dan kewajiban yang sudah lingkungan maupun itu lingkungan sebagai seorang anak ataupun itu siswa sebagai seorang peserta. Oke, tepuk tangan buat kalian. Ada yang mau berkata tentang video yang kalian tonton? Oke, silakan Konita. Menurut saya di dalam video tersebut saya dapat pembelajaran bahwasanya hak dan kewajiban tidak dimiliki oleh masyarakat tersebut. Tapi kita semua memiliki kewajiban yang sama walaupun bentuknya berbeda. Dan kita tidak boleh merayakan hal tersebut karena apa terdapat didiknya dalam hal lain. Oke, tepuk tangan buat Konita. Jadi ini ya, video yang kalian tonton tadi ada 2 kan? Ada pengamalan tentang hak dan kewajiban, ada pelanggaran tentang hak dan kewajiban. Kalau yang pelaksanaannya kira-kira di lingkungan apa? Di lingkungan keluarga, di lingkungan rumah, di lingkungan bukan masyarakat, di lingkungan keluarga. Ada seorang anak yang menjalankan tugas-tugas atau menggantikan tugas-tugas ibunya di rumah pada saat ibunya pergi. Yang satu adalah tentang pelanggaran hak dan kewajiban di lingkungan sekolah, yaitu peserta didik yang kalau di kelas suka dengerin musik saat gurunya menjelaskan, tidur saat gurunya menjelaskan, terlambat datang ke sekolah. Kira-kira itu menurut kalian melanggar hak dan kewajiban nggak? Di mana melanggarnya? Hak dan kewajiban di mana melanggarnya? Ketika siswa tidur di dalam kelas, apa yang dilanggar? Haknya atau kewajibannya? Dua-duanya. Dua-duanya atau hak
doang atau kewajiban doang? Kewajiban. Kewajiban apa yang dilanggar? Kewajiban untuk apa? Kewajiban untuk kewajiban untuk belajar katanya. Kalau misalkan melanggar hak apa? Siswa yang tidur di dalam kelas melanggar hak apa? Hak siapa yang dilanggar? Hak? Kenapa? Dia mau dapat ilmu tapi dia malah tidur. Dia mau dapat ilmu tapi dia malah tidur. Terus hak siapa lagi kira-kira? Apa ada hak dia diri sendiri doang yang dilanggar? Hak siapa? Hak guru. Guru punya hak apa di dalam kelas? Mengajar. Jadi bukan hanya hak dia doang yang dilanggar, tapi hak orang lain juga dilanggar. Oke, baiklah, setelah kalian duduk ke dalam kelompok kalian masing-masing, saya punya sesuatu untuk kalian. Silakan saya minta kepada Norah untuk bantu saya membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan secara individu ya. Jadi kalian kerjakan secara individu LKPD ini. Dari LKPD ini nantinya tugas kalian itu akan tergambarkan. Jelas ya? Tolong Norah dibagikan ke teman-teman. Terima kasih Norah. Oke, sudah diterima semua LKPD-nya? Sudah ya. Kalau misalkan sudah semuanya menerima LKPD, silakan saya minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Ya, perwakilan kelompok, ketua kelompoknya maju ke depan untuk mengundi tema yang akan kalian dapatkan. Oke, Rido, kelompok berapa Rido? Oke, silakan putar Rido. Kelompok lainnya lihat ya. Bapak di belum terbaru mundur kakinya dok. Di tengah-tengah, kliknya, tengah-tengah sekarang. Apa tuh? Kewajiban seorang anak. Oke, silakan Rido duduk. Yang lainnya maju. Perwakilan kelompoknya. Yo, silakan diklik terus kelompoknya lihat ya dapatnya apa. Ini nih. Nah, tinggal klik. Ya. Diklik ini. Nah, silakan mundur. Biar tahu kelompoknya. Oke, dapatnya hak seorang anak. Tadi kewajiban ya? Kewajiban seorang anak dan hak seorang anak. Oke, kelompok selanjutnya. Tinggal klik Kesia. Dul. Kewajiban seorang anak lagi. Ulang. Ada dapat ya? Kewajiban seorang anak. Oke. Sekarang berarti sisa 2. Ayo sekarang Kesia. Hak seorang anak udah ada? Hah? Siapa hak seorang anak? Kamu? Oke, berarti Kesia dan kelompoknya mendapatkan kewajiban peserta. Oke, sudah menerima semua temanya ya? Oke, kalau misalkan kalian sudah menerima tema yang kita sudah rolling atau kita sudah cocok,
Oke, sebentar. Silakan kalian dengan kelompok kalian masing-masing menentukan menentukan apa aja yang harus kalian siapkan dalam pembuatan proyek. Perlu saya jelaskan bahwasannya proyek kali ini, karena tadi di depan saya sudah menyampaikan capaian pembelajaran kita, kalian harus dapat menerapkan. Maka dari itu, proyek pembelajaran kali ini adalah kalian silakan buat suatu video pendek. Kalau di YouTube itu ada film pendek. Kalau baru ya short video. Ya kalian buat short video, tapi di sini ya jangan kebangetan pendek, jangan terlalu pendek. Minimal 5 menit ya. Minimal 5 menit. Ya maksimalnya 5 menit video tentang tema yang kalian dapatkan pada hari ini. Oke, silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Kira-kira apa aja yang harus kalian tentukan di dalam penyelesaian proyek video ini? Silakan didiskusikan. Bila ada pertanyaan atau kesulitan, silakan ditanyakan kepada saya. Oke, silakan bekerja kelompok. Diskusikan temanya ya. Ayo didiskusikan tema yang kalian sudah dapatkan. Ayo silakan didiskusikan. Jangan lupa LKPD-nya sambil diisi ya. LKPD-nya sambil diisi. Jadi ada diskusi kelompok, ada juga sambil mengerjakan LKPD-nya. Oke. Kalau ada pertanyaan, silakan diajukan. Saja udah. Sambil diisi LKPD-nya. Diisi dulu, ini kan LKPD-nya sedikit. Diisi dulu. Maksudnya? Ya udah, kamu tulisin apa yang kamu pengen rancang dengan tema itu. Kalian kan udah tema apa? Nah, kira-kira kewajiban seorang siswa itu apa aja? Kalian rinciin dulu satu-satu. Nah, dari sekian banyak kewajiban seorang siswa di sekolah, kalian pilih salah satu yang pengen kalian jadi proyek. Oke?
pilih salah satu yang ingin kalian jadi proyek. Misalkan kewajiban seorang siswa di dalam kelas mendengarkan guru lagi mengajar atau kan mengerjakan PR, itu kan kewajiban siswa. Kan piket tiap hari itu kan kewajiban peserta didik kan. Nah, dari banyaknya kewajiban itu kan satu atau dua, dan nanti kan direbukin lagi sama kelompok kalian yang fungsi sama pelanggarannya. Kewajiban peserta didik di dalam kelas sama kewajiban peserta didik di mana? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kan dari beberapa kan, makanya ditulisin dulu, ditulisin dulu apa aja sih kewajiban seorang siswa, ditulisin. Ya, mungkin yang mana nih yang pengen kita jadiin project gitu. Kita kalau misalkan udah ketemu nih, oh ini yang kita pengen jadiin project, oke. Prosedurnya kayak gimana? Tulisin nama tokohnya siapa, Aurel jadi apa, Wanita jadi apa, Keisha jadi apa. Situasinya kayak gimana, kamu diskusi sama teman-teman. Alat-alat yang dibutuhkan apa aja. Ya wes, berisi. Ya, sambil diisi, sambil diisi. Di dalam kolomnya, enak dari ini kewajiban dulu, ini pelanggarannya. Dalam keluarga itu hak dan kewajiban kalian sebenarnya. Hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban yang pertama. Dikerja itu kan ada tulisan hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban itu kamu tulisin sebagai seorang anak kewajiban kalian apa? Terus hidupnya apa yang bawah? Ini hak dan kewajiban orang yang pelanggarannya. Kalau yang atas pelaksanaan, soal pelanggaran. Ayo sambil didiskusikan. Ditentukan. Aura dan teman ditentukan. Tadi dapat apa? Materinya. Hak sebagai seorang anak. Udah sebagai seorang anak tuh apa aja? Diskusi yang banyak. Tapi ini beberapa. Ya boleh, nanti kan kamu tadi kewajiban seorang peserta. Nah, apa aja nih, misalkan kamu udah nulis ini kewajiban seorang peserta didik ada 10 nih Pak yang kami temuin, ya kan? Dari kalian rembukin ada 10 nih yang kalian temuin kewajiban peserta didik. Nah, setelah itu kalian sortir yang mana nih yang kira-kira kalian mampu lakuin. Ada berapa? Ada 2, ada 3, terserah. Kembali lagi ke kelompok kalian, sepakatnya mau bikin berapa. Nah, kalau misalkan nanti kewajiban seorang peserta didik salah satunya itu menjalankan tugas piket di kelas, salah satunya ya, ini contoh
Nah, menjalankan tugas piket di kelas itu kan pelaksanaannya. Kayaknya kurang lengkap nih Pak kalau nggak ada pelanggaran. Buat pelanggaran ya Bu. Itu kan improvisasi video kalian nantinya. Tapi dengan catatan kalian harus sanggup ngelakuinnya. Makanya ditulisin dulu apa aja nih kewajiban seorang siswa. Boleh. Atau enggak kewajiban pelanggaran apa? Tapi yang bisa kalian lakuin ya, itu yang bisa kalian terapkan, yang memang kalian bisa terapkan. Mana? Terus ada memang dari awal udah rencanain Ya, segera diskusikan. Kalau ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan kepada saya. kalau misalnya maksudnya kayak kan shot dari depan kan misalnya nih ada yang tetap waktu kita dulu ceritanya dia anak Jikalau sudah mengerjakan LKPD-nya, dikumpulkan ke meja saya. Kewajibannya apa? Kewajiban seorang anak, pelaksanaannya apa? Buat rompi. Seorang anak juga seorang juga. Saudara KTP-nya silakan ditaruh. Kalau bisa kan dari jauh nih, misalnya awalnya dari sini dia udah tua tapi belum baru berhenti videonya langsung muncul sebelah tahun jadi tapi kelihatan gunanya ini apa? Iya maksudnya jadi kan gue ngeliat HP juga kan gua kalau bisa beli HP tiga aja deh masih sih enggak bukan satu
Kewajiban peserta didik apa aja? Kewajiban peserta didik tidak sama sekolah. Ini semuanya ini berapa? Apa sih? Ya, ditulis berapa? Misalkan kalian dari divisi kelompok dapetin 10 nih, 10 kewajiban. Nah, di atas 10 apa? Dituliskan dulu mana? Ditulisin dulu apa aja. Itu selesai. Dia kalian langsung bisa kelompok. Jadi salah satu ada yang jadi Itu apa lagi? kan itu di kelas ada banyak kan anak mahasiswa. Nanti itu jadi salah satunya kayak misalnya yang lihat nih anak nakal buang sampah sembarangan ambil sama buang tempat sampah. Berarti anak sekolah ya mungkin kalau ada pelanggarannya juga ya lu kayak ada salah satu yang ngobrol terus Oke. ibu-ibu Udah diskusikan? Itu. aja kayak misalnya terus itu pelanggarannya tidak dapat jemur Baik, perhatikan. Jadi kalian dari tema yang kalian dapatkan masing-masing, ini masih pada bingung nih. Dari tema yang kalian dapatkan masing-masing, kalian coba renungkan dulu kira-kira perilaku apa yang bisa diterapkan dari tema tersebut. Misalkan saya contohkan ya, hak dari seorang anak. Ya, hak dari seorang anak. Kira-kira menurut kelompok kalian tuh hak seorang anak apa aja? Sebutin dulu. Mau ketemu 5, mau ketemu 10, mau ketemu 15 hak seorang anak. Nanti dari itu baru kalian sortir. Oh kayaknya nih hak yang nomor 2, nomor 4, nomor 5 nih yang bisa kita jalankan. Sudah, berarti itu yang akan kalian buat project. Gitu ya. Dan yang perlu kalian ketahui, kita harus sepakat tentang waktu yang harus kalian tempuh dalam pembuatan proyek. Kira-kira kalian mau tanggal berapa mengumpulkannya? Mau berapa lama? Seminggu cukup ya? Cukup seminggu? Cukup. Berarti pertemuan minggu besok kalian sudah selesai ya? Dengan tema yang kalian dapatkan masing-masing. Setelah kalian sudah selesai, nanti kalian bisa presentasikan. Presentasikan itu nanti di pertemuan minggu besok. Di pertemuan minggu besok baru kalian presentasikan tentang hasil proyek kalian, yaitu berupa video. Jelas ya?
Jadi berarti ya minggu besok ya. Sepakat ya kita? Sepakat. Berarti minggu depan di pertemuan selanjutnya kalian sudah dapat menampilkan atau sudah dapat progres tentang proyek yang kalian buat. Oke? Mau buat berapa lama waktunya? Mau buat berapa lama waktu dalam pembuatan proyeknya itu? Di dalam proyeknya itu mau berapa lama? 3 menit? 5 menit? 3 menit? 5 menit? 3 menit? Maksimal atau minimal? Maksimal atau minimal? Oke, karena ini short video, tapi 3 menit itu harus komponennya harus terpenuhi semua ya. Maksudnya harus jadi bulat gitu, nggak ada yang kurang. 3 menit cukup yakin? Nggak 5 menit? Cukup 3 menit? Kan nantinya kalian harus jangan bikin video asal-asal. Ada beberapa hal yang harus kalian tetapkan. Pembukaannya dalam video, perkenalan tentang nama-nama kelompok kalian, tujuan pembuatan video, isinya kalian harus pakai subtitle, suara harus jelas, gambar juga harus jelas, ya kan? Terus ada penutup gak? Ada penutup, ada kesimpulan dari video, ya kan? Biar yang nonton gak bingung. Kira-kira 3 menit cukup? Hah? 5 menit? Minimal 3 menit. Minimal 3 menit. Maksimal 5 menit aja ya. Oke. Di sini ya berarti ya. Berarti minggu depan berarti proyek ini seminggu waktunya ya. Dimulai dengan hari ini sampai dengan minggu yang akan datang. Terus yang kedua, kalian minimal 3 menit dalam video tersebut dan maksimal 5 menit. Jangan lupa untuk memperhatikan subtitle, kejelasan suara, kejelasan gambar, dan ada alur cerita atau sinopsis. Ya, jangan lupa. Makanya untuk hari ini kalian rembukin kira-kira adegan apa yang harus kalian buat nantinya, kata-kata apa yang harus kalian ungkapkan nantinya di dalam video tersebut. Oke, silakan dilanjutkan. Kalian jangan lupa bikin jadwal sendiri-sendiri ya. Kalau saya kan hanya ngasih waktu seminggu nih, ya kan, dari hari ini sampai dengan minggu depan, ya kan. Nah kalian nanti atur jadwalnya. Kira-kira seminggu ini di hari apa kalian mau buat proyeknya? Di hari apa? Di rumah siapa? Gitu ya. Ya, dirumuskan. Oke. Mana? Ini bukan itu yang tadi. Ini mana? Kerja kelompoknya. Apaan sih bu? Kalau itu kertas yang itu loh. Udah, jadi buat didiskusi sama teman-teman ya, biar semuanya paham. Biar nanti pas bikin enak. Ya, KPD yang sudah selesai kumpulkan. Ya bisa ngedengerin jadi kacau. Ayo. Apa aja kewajiban siswa? Kamu udah bilang hak dan kewajiban peserta didik kan? Apa aja hak dan kewajiban peserta didik? Nah, itu tulis, semua orang tulis hak untuk beristirahat,
tulis hak untuk peserta didik apa aja? Hak peserta didik apa aja? Hak siswa, hak siswa. Hah? Hah? Mendapatkan? Action. Oke. Silakan dilanjutkan, waktu sisa tinggal 3 menit lagi ya untuk kegiatan diskusi kelompoknya. Silakan kalian diskusikan. Tadi kan saya sudah kasih batasan waktu tuh seminggu kan? Seminggu kalian harus mengerjakan tugas ini atau mengerjakan proyek ini. Nah, terus kalian saya sudah arahkan kepada hal apa aja yang harus kalian lakukan dalam pembuatan proyek ini. Silakan dicatat apa aja yang perlu kalian buat dalam proyek ini biar nantinya pada saat pelaksanaan proyek kalian nggak bingung. Oke? Jelas ya? Nggak ada pertanyaan ya? Oke, silakan dilanjutkan. Sisa 3 menit lagi ya, jangan sampai belum selesai. Nanti saya akan tanyakan. Keisha mau bikin proyeknya hari apa? Tentukan. Kira-kira teman-teman kamu bisanya hari apa? Hah? Hari apa? Berapa hari kira-kira kalian mau laksanain proyek? Kan saya kasih waktu seminggu kan tadi, 2 hari. Nah, 2 hari apa aja kira-kira? Dituliskan jadwalnya di situ biar teman-temannya tahu. Kita bakal bikin proyek tuh hari ini di sini, hari ini di sini jam sekian. Gitu tulisin. Biar teman-temannya tahu. Dibikin jadwalnya. Misalkan hari pertama kita ngetek videonya tentang ini. Hari kedua kita ngetek videonya tentang ini gitu. Biar paham. Nanti pada saat datang kan bawa alat-alatnya tuh nggak salah. Ya. Ya, jadi selesaikan. Masa aja kamu buka. Dialognya dulu. Tapi tetap doa. Ada kalau misalkan ada apa tuh biasanya banyak kata. Jadi buatnya itu dialognya. Makanya dibuat aja semua dialognya. Kalau misalkan pada saat pelaksanaan pembuatan video itu bisa dialognya. Jadi yang penting misinya nggak terlalu jauh. Kalau dibuat-buat nanti lawan mainnya. Kalau misalkan lawan mainnya paham, tapi kalau lawan mainnya nggak paham, dia dikasih dialognya nanti dia puterin biar temen-temen udah. Kesimpulan apa? Kesimpulan apa? Ya kesimpulannya ini kamu menjalankan apa? Menjalankan apa berarti? Apa kewajiban? Hah? Kewajiban seorang anak. Berarti kesimpulannya apa? Bahwasanya dia harus menjalankan kewajiban keluarga. Bukan hanya orang tua, bukan hanya bapak, siapa tuh? Bukan buat apa? Jadi membantu orang tua, menjaga adik, menghormati tadi kesimpulannya. Kesimpulannya siapa? Yang ngomong. Habis lagi. Bukan kelompoknya siapa? Yang ngomong kelompoknya aja. Pilih ketua kelompoknya siapa? Nanti yang bakal mengatur berbicara pada kesimpulan. Oke? Sudah ya? Sudah ya? Oke, baiklah. Kalau misalkan semua sudah kalian rancang, saya ingin menanyakan beberapa hal.
Apakah sudah disusun jadwal pembuatan proyeknya? Sudah. Sudah ya? Apakah sudah disusun penopaannya? Sudah. Alur ceritanya sudah dibikin? Sudah ya? Berarti kalian sudah siap ya melaksanakan proyek? Silakan laksanakan proyek di lingkungan sesuai dengan tema kalian masing-masing. Setelah ini kita akan menyimpulkan pembelajaran yang kita telah laksanakan pada hari ini. Oke? Oke. Oke, untuk kesimpulan pada hari ini kesimpulan dari saya, ya, kesimpulan dari saya. Apakah di antara kalian ada yang berani untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, silakan. Maura. Pembelajaran hari ini kita dapat memahami tentang apa itu hak dan kewajiban. Bahwasanya hak adalah sebagai sedangkan kewajiban adalah suatu perilaku yang harus kita lakukan sesuai dengan ketentuan norma yang berlaku. Dengar teman-temannya enggak ya? Enggak ya? Oke, ulangin, Maura. Apa kesimpulan kamu tentang pembelajaran yang telah kita laksanakan pada hari ini? Pembelajaran hari ini kita dapat memahami pemahaman tentang apa itu hak dan kewajiban. Bahwasanya hak adalah suatu yang kita miliki, sedangkan kewajiban adalah suatu perilaku yang harus kita laksanakan sesuai dengan ketentuan norma yang berlaku. Oke, tepuk tangan buat. Oke, selanjutnya ada lagi yang berani untuk berpendapat? Oh, ada Maura. Oh, sama nih ya, yang satu Naura, yang satu Maura. Silakan Maura, kesimpulan yang kamu buat apa? Menurut saya, hari ini kita mempelajari bahwasanya kewajiban merupakan hal yang harus diutamakan karena dengan melaksanakan kewajiban kita dapat serta melaksanakan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk hak yang kita miliki akan kita peroleh sesuai dengan ketetapan norma itu sendiri. Oke, tepuk tangan buat Maura. Oke, jadi kesimpulan pada hari ini dalam pembelajaran tentang tema hak dan kewajiban adalah hak dan kewajiban merupakan bagian dari pelaksanaan kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia atau sebagai makhluk sosial. Dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban haruslah seimbang dan sesuai dengan ketentuan terhadap norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Jadi setelah kita mengerti tentang hak dan kewajiban dan setelah kita mengerti bagaimana pengimplementasiannya atau pelaksanaannya biar seimbang, kita harus menggarisbawahi bahwasannya hak dan kewajiban yang kita miliki di dalam lingkungan sosial kita itu harus sesuai dengan aturan-aturan norma yang berlaku. Sesuai yang tadi dikatakan Naura ya. Sesuai yang dikatakan oleh Naura bahwasanya hak dan kewajiban itu harus sesuai dengan norma yang berlaku. Selanjutnya, dengan kita melaksanakan kewajiban kita pun akan mendapatkan hak yang seharusnya kita dapatkan dari penerapan norma kehidupan. Berarti kita tidak boleh mengedepankan hak, tapi kita harus mengedepankan kewajiban. Kenapa? Karena dengan mengedepankan kewajiban, kita sudah melaksanakan tanggung jawab dan kita juga sudah memberikan hak kepada orang lain. Tinggal terakhir kita menerima hak yang kita punya atau yang kita dapatkan, itu baru baik. Seperti motivasi yang tadi saya bilang, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang dapat menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Intinya, jangan mendahulukan menuntut hak, tapi dahulukanlah melaksanakan kewajiban. Baik sebagai seorang siswa, seorang anak, nantinya kalian akan bekerja dan akan menikah dan sebagainya sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, dan sebagai bangsa dan sebagai warga negara. Jangan lupa ya, kewajiban warga negara itu apa aja? Banyak. Taat terhadap hukum, membayar pajak dengan
Tepat? Jangan ngomong, karena pajak itu adalah uang yang digunakan pemerintah untuk membangun negara Indonesia. Itu kesimpulan kita pada hari ini. Sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman yang sudah bergabung. Selanjutnya adalah kita akan merefleksi. Tadi kan sudah belajar, tadi kan sudah dengar materi dari saya, tadi sudah kerja kelompok ya sama teman-temannya. Nantinya bakalan mengerjakan project berupa video. Nanti saya minta kalian melakukan refleksi. Kira-kira pembelajaran hari ini ada kurangnya atau enggak? Kira-kira pembelajaran hari ini membuat kalian seperti apa? Kesan apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran pada hari ini? Saya sih berharapnya enak, bagus refleksinya. Oke, tapi terserah kalian buat refleksi sebisa kalian. Untuk kali ini kita akan memakai refleksi menggunakan aplikasi Padlet. Kalian tahu Padlet? Tahu ya, kurang lebih tahu ya Padlet. Silakan kalian scan barcode ini, kalian tulis pendapat kalian sesuai dengan pertanyaan yang saya sudah buat di dalam Padlet tersebut. Oke, yang nggak bisa dari jauh, dari dekat nggak apa-apa, maju. Yuk. Sudah semua? Udah ada yang belum? Ayo Aura sini. Aurel. Maju aja nggak apa-apa. Maju di scan. Ayo yang nggak bisa maju scan nggak apa-apa. Sudah ya? Sudah? Apa? Sudah? Oke, mantap. Sudah ya? Sudah semua ya? Oke, karena saya akan ganti tampilannya. Saya akan berkunjung ke Padlet yang telah saya buat. Di dalam Padlet ini kalian bisa menaruh atau kalian bisa menyertakan foto kalian. Ya. Kalian boleh menyertakan foto kalian, pendapat kalian beserta foto boleh. Jadi lebih menarik hasilnya nantinya. Ya. Bisa? Nah, pencet yang plus. Ini sama. Subjeknya pakai namamu. Subjeknya pakai nama ya, jangan ada yang nggak pakai nama ya. Ayo. Boleh pakai foto, boleh tidak, boleh pakai gambar. Gambar juga nggak apa-apa kalau kalian demen animo. Taruh sesuai dengan gambar yang kalian suka. Ayo. Nggak apa-apa, biar lebih menarik tampilannya. Pakai emoticon silakan. Ada. Pertanyaannya udah ada kan, jelas kan? Silakan kalian ungkapkan. Gimana pembelajaran kali ini? Perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran PKN seperti apa? Dan hal menarik apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Belum ada? Kalau sudah di share atau di bagikan. Oke, Yasmin sudah. Yasmin sangat senang dan terus saat guru memberikan pertanyaan dan siswa menjawab menjadi sangat menegangkan. Semangat menegangkan. Ayo, ada lagi. Silakan, siapa lagi nih? Siapa lagi? Safira. Oh.
Panjang sekali Safira ya. Bagus. Kalian belajar berpendapat, nggak apa-apa. Ungkapkan apa yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini. Silakan. Yuk. Kalian juga bisa ngasih love, ngasih like ya kepada pendapat atau komentar teman kalian, atau kalian bisa mengomentari refleksi orang lain, nggak apa-apa ya, boleh, silakan dibebaskan. Yang nggak boleh copy paste punya orang lain ya, harus pendapat masing-masing. Muhammad Ridho sudah. Saya sangat senang karena menjadi tahu kewajiban dan hak kita sebagai pelajar. Oke. Siapa nih? Maura, Lutfi, Yasmin, Joshua. Oke. Nah, Naura, Bapak. Ya, ada lagi? Satu menit lagi. Bebas, pendapatnya Pak Hafiz sudah, Sani sudah, Lampa, Prayogo sudah, Muhammad Ino sudah, Yulia sudah, Dian Malik sudah. Udah ya, kalian juga bisa cek pendapat teman kalian. Kalau kalian suka dan sependapat dengan teman kalian, kalian bisa like, bisa kasih love, ya, bisa komentar juga kalau misalkan teman kalian kurang dalam membuat refleksi. Oke? Sudah, intinya hari ini bagaimana pembelajaran menyenangkan? 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 Kalian paham materi hari ini? Paham ya? Sudah tuntas semuanya ya? Oke, kalau misalkan sudah tuntas, mari kita bersama-sama, silakan buku kalian dimasukkan ke dalam tas, dirapikan semua alat-alat belajarnya, alat-alat tulisnya semuanya dirapikan. Sudah ya, alat tulisnya dirapikan. Hal terakhir sebelum saya tutup pertemuan kali ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada kalian bahwasannya di minggu yang akan datang kita akan masih mempelajari materi tentang hak dan kewajiban. Oke, kita masih tentang hak dan kewajiban. Setelah hak dan kewajiban, di minggu yang akan datang lagi kita akan baru membuat atau mempelajari tentang Undang-Undang Dasar 45. Oke. Selanjutnya, saya ingin mengingatkan bahwasannya ingat, jadwal kalian waktu kalian hanya seminggu. Jangan sampai belum ada yang memprogres tugas yang telah kalian dapatkan sesuai dengan tema masing-masing. Tolong berikan yang terbaik di dalam pembelajaran tersebut. Karena dengan baiknya pembelajaran kalian dalam pembuatan proyek, berarti kalian memahami penuh tentang materi yang saya berikan atau kita pelajari. Jelas ya? Oke, karena kita membuka pembelajaran ini dengan berdoa,
maka kita juga harus menutup pembelajaran ini dengan berdoa. Untuk doa penutup kali ini akan dipimpin lagi oleh Hafiz. Silakan Hafiz memimpin teman-temannya untuk menutup pertemuan pada hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa karena kita telah selesai melakukan pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, jaga kesehatan. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan.